Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kembali dapat hadir bersama di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan menjadikan kita sebagai hambanya yang istiqamah, senantiasa taat beribadah kepadanya. Selawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan mudzakarah kita, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Buruj. Pada pembahasan yang lalu kita telah mendengarkan bahwa surah Al-Buruj ini mengisahkan tentang penyiksaan yang dilakukan oleh ashabul ukhdud, orang-orang yang menggali parit, membuat kubangan api untuk menyiksa orang-orang yang beriman. Maka kita akan lanjutkan mengapa mereka melakukan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid." Wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka para ashabul ukhdud itu menyiksa, membunuh, membakar orang-orang mukmin illa ayyuminu billah, kecuali hanya gara-gara mereka beriman kepada Allah. Jadi nggak ada kesalahan yang lain. Mereka cuma beriman kepada Allah, gara-gara mereka beriman itu disiksa. Tak suka orang-orang ashabul ukhdud itu melihat manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nampaknya menjadi sunatullah, bahwa setiap orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyatakan, ahasiban nasu ayyutra'u ayyaqulu amanna, apakah manusia itu mengira
bahwa mereka itu akan dibiarkan begitu saja, berkata kami beriman kepada Allah, ayyaqulu amanna billah, kami beriman kepada Allah. Apakah mereka akan dibiarkan begitu saja ngomong kami beriman wahum la yuftanun, padahal mereka itu belum diuji, belum dicoba atas pengakuannya itu. Nah, berarti kalau kita sudah menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus siap-siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas keimanan kita. Allah katakan walaqad fatanna alladzina min qablihim wala ya'lamanna alladzina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami telah memberikan ujian, cobaan kepada orang-orang yang beriman sebelum mereka, dan Allah benar-benar tahu siapa di antara mereka termasuk orang-orang yang benar-benar jujur dalam keimanannya, dan siapa di antara mereka orang-orang yang dusta, cuma ngomong kami beriman, tapi begitu dicoba ternyata imannya dilelang. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan umat manusia yang menegakkan keimanan, udah banyak kita diberikan contoh dalam sejarah, baik umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita tahu para nabi dibunuh oleh Bani Israel gara-gara mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Ya. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang gagah perkasa di medan juang, memperjuangkan Islam. Tapi apa yang terjadi? Takdir Allah, beliau diuji, bukan sekedar dibunuh, tapi dicincang. Apa bahasa sekarang itu? Ya, mutilasi. Ya, dimutilasi. Enggak cukup puas mereka membunuhnya, dimutilasi, dibedah dadanya, diambil hatinya, jantungnya dikunyah. Bayangkan Bapak Ibu, apalagi awal-awal Islam, siapa yang tak kenal kisah daripada Bilal yang digeret, ditindih pakai batu, Ammar bin Yasir yang bapaknya itu dibunuh oleh siapa? Ya oleh dedengkotnya kafir Quraisy, oleh Abu Jahal. Tak cukup bapaknya yang dibunuh, ibunya ditusuk macam sate, ditombak dari kubulnya, kemudian depan tembus, langsung meninggal, dijadikan macam belalang. Lalu Ammar sendiri, Masya Allah, ujiannya luar biasa, ya. Direndam dalam air yang sangat panas,
ditindih dadanya dengan batu yang merah. Hanya gara-gara apa? Salahnya dia beriman. Sampai dia bilang, Abu Jahal, kami tidak akan melepaskan siksaan ini sampai kamu mencaci maki Muhammad, mencaci maki agama Muhammad, dan menyebut kebaikan Latta dan Uzza. Hanya gara-gara beriman kepada Allah. Sayyidina Bilal juga begitu, dan banyak lagi yang lain. Setiap yang beriman mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujiannya macam-macam, ya. Ada ujian fisik, ada ujian batin. Karena itu Abdurrahman bin Auf suatu hari itu pernah menangis. Terkenal Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang sangat kaya raya. Dia menangis bukan karena bangkrut. Ditanya, kenapa engkau menangis? Gimana ya, kata dia, gimana tak menangis? Allah katakan, ya, am hasibtum an tadkhulal jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Semua orang-orang yang beriman yang mendahului kita itu nyata ujian keimanannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang diksa. Itu Sayyidina Hamzah itu dimutilasi. Kita ini kok makin rajin ibadah, kok makin bahagia nampak hidupnya. Harta makin banyak, hidup makin senang. Jangan-jangan ini ujian yang lebih besar ini. Aku takut dengan ujian yang, ya kan, ujian harta itu juga ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu itu adalah fitnah, ujian bagi kamu. Kalau kita diuji dengan kelaparan, kadang itu mendekatkan kita kepada Allah. Ya Allah, bangun tengah malam tahajud mohon kepada Allah. Tetapi begitu ujiannya dengan kekayaan, malah tak sempat ke masjid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ujian para anbiya, itulah ujian para sahabat, dan para ulama juga diuji, ya. Fal amsal lil amsal, ya. Ujian itu sebanding dengan tingkatan keimanan seseorang. Berarti kalau kita perasaan nggak pernah dapat ujian, nampaknya iman kita memang kelas bawah. Tidak ada yang menggoyang rumput yang rendah, yang tinggi. Tak ada yang mengganggu kita. Ya, kalau kita tidak berbuat apa-apa tapi kalau iman kita kuat, kemungkinannya itu akan banyak ujian. Banyak para ulama di zaman Abbasiyah, berapa banyak ulama dibunuh hanya gara-gara perbedaan pendapat apakah Al-Quran itu qadim atau hudus. Banyak para ulama di penjara. Memang begitulah sejarah kehidupan orang-orang yang beriman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat hari ini atau kita yang dihadapi oleh ujian itu, maka bersabarlah, karena Allah katakan wala ya'lamannalladzina sadaqu. Allah sungguh benar-benar mengetahui siapa orang-orang yang benar jujur dalam keimanannya, ia pegang teguh. Wala ya'lamannal kadhibin, dan Allah benar-benar tahu siapa mereka yang dusta, yang cuma ngomong beriman.
bahasa kami dierok, disaring oleh Allah dengan ujian itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu iktibar bagi kita bahwa setiap orang-orang yang beriman kepada Allah akan mendapat ujian keimanan itu. Illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka itu tidak disiksa, tidak dibakar, kecuali hanya gara-gara mereka beriman kepada Allah Al-Aziz, Allah yang maha perkasa, Al-Hamid, Allah yang maha terpuji. Ini satu isyarat, Bapak Ibu, bahwa orang yang beriman yang disiksa itu adalah hamba Allah yang maha perkasa. Artinya apa? Hati-hati kalau orang itu zalim, nyiksa, menzalimi orang mukmin. Hati-hati, itu dia beriman kepada Allah yang maha perkasa. Sehebat apapun Anda, Allah tuh maha perkasa. Al-Hamid, Allah maha terpuji. Dia tidak akan menzalimi hambanya yang benar-benar beriman kepadanya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu sisi ini peringatan bagi kita. Kalau kita memiliki kelebihan, entah kekuasaan atau kekayaan, jangan sampai melampaui batas, menzalimi orang-orang lain. Karena orang itu punya Allah yang dia itu maha perkasa lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi, yang Allah itu memiliki kerajaan langit dan bumi. Anda boleh jadi raja, Anda boleh jadi penguasa, tapi raja dari segala raja, penguasa langit dan bumi sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ini kita renungkan, maka sebesar apapun ujian yang kita dapat, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Ibarat kata orang itu, yakinlah badai pasti berlalu. Habis gelap terbitlah terang. Kalau memuncak kegelapan malam, sadarlah sebentar lagi fajar akan menyingsing. Karena itu Allah katakan, dialah yang penguasa langit dan bumi. Kita harus tabah. La yukallifullah nafsan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maka kita selalu diingatkan, kalau ada ujian jangan cepat mengeluh. Ya Allah, ujian apa lagi ini ya Allah, besar begini, nggak ada ke yang lain. Dibalik, jangan ngeluh kepada Allah, panggil ujian itu, wahai ujian dan cobaan, kau belum tahu ya, silakan kau datang, aku punya Tuhan yang maha besar. Jangan yang dipikir ujiannya aja yang besar, sadar Allah yang maha besar. Maka Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kaji Muhammad Zaidin Abdul Majid Allahyarham, pendiri Nahdlatul Watan, beliau itu mengajarkan doanya agak berat. Ishtaddi azmatu tamfariji, macam menantang badai, karena yakin kalau lewat badai itu udah. Jadi jangan takut kena ujian, tapi kata orang itu,
hadapi, hayati, nikmati, selesai dia itu. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan mengingat ini insya Allah seberat apapun ujian yang kita hadapi, kita akan selalu optimis, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mungkin yang terbaik bagi kita. Karena banyak diantara kita kalau naik derajat karena rajin ibadah nampaknya berat. Ya, nak tahajud 100 rakaat tiap malam, nak istighfar 1000 kali setiap malam, nggak sempat nampaknya kita ini. Bisa jadi kita itu diangkat derajatnya oleh Allah itu karena cobaan. Istrinya cerewet, anaknya nakal, usahanya bangkrut. Kalau disikapi dengan baik, insya Allah dengan ini justru yang akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, dialah Allah yang baginya, yang memiliki mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah tak buta, Allah tak tidur, dan Allah syahidun ala kulli syai', senantiasa menyaksikan segala sesuatu. Apapun yang terjadi Allah lihat. Allah tak buta, Allah tengok kita. Yang disiksa, yang menyiksa Allah tengok. Allah ingatkan kepada ashabul ukhdud, kau kira Allah tak melihat apa yang kau perlakukan terhadap orang beriman? Jangan sangka Allah tak tahu, jangan sangka Allah tak lihat. Allah lihat, Allah menyaksikan. Tunggu pembalasannya, kapan dibalas. Dua, di dunia dan di akhirat. Bagaimana bentuk balasannya? Allah akan jelaskan nanti setelah ayat ini. Begitu juga yang dizalimi, Allah pasti akan balas atas kesabarannya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ingatkan kepada kita, Allah tuh maha melihat, maha menyaksikan. Ya, maka selalu kita diajarkan anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tak mampu melihat Allah, sadarlah kau sedang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini diyakini, disadari setiap saat oleh semua manusia, enggak ada orang zalim, enggak ada pencuri, enggak ada perampok, enggak ada korupsi, apa? Dia ingat Allah lagi menyaksikan. Nah, ini tak boleh terjadi nih. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, baik yang dizalimi maupun yang menzalimi. Allah kasih gambaran peringatan. Lalu Allah katakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya alladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang memberikan cobaan, yang membunuh, yang menyiksa, yang membakar, yang menzalimi al-mu'minin, orang-orang beriman. Bagaimanakah mereka? Summa lam yatubu, setelah itu dia tak mau tobat. Ini ada peluang.
sekejam-kejamnya orang, biar dia sudah banyak membunuh, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huruf ataf di sini pakai summa, bukan fa. Kalau fa itu waktu dekat. Dia bersalah, fayatubu, ya, selesai bersalah lalu dia bertobat langsung. Ini pakai summa, panjang jeda waktunya Allah kasih. Luar biasa Rahman Rahim Allah. Orang-orang yang telah membunuh orang mukmin, membakar orang mukmin, menyiksa orang mukmin, menzalimi orang mukmin, summa lam yatubu, terus setelah itu dibiarkan saja oleh Allah, dikasih kesempatan bertobat, tapi lam yatubu, mereka juga tak bertobat. Falahum azabu jahannam, maka bagi mereka adalah azab neraka jahanam. Syaratnya kalau tak bertobat. Tapi kalau bertobat, sebesar apapun dosanya, lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingat ayat ini, kisah Ashabul Ukhdud yang luar biasa kejamnya, bisa dibayangkan. Dibuat parit, lalu dibuat api unggun yang sangat besar, lalu mereka itu ambil kursi-kursi, mereka duduk itu sambil minum, sambil cangkrama di atas parit itu, menyaksikan orang-orang mukmin yang didorong, yang dibakar, yang disiksa di parit itu. Saking kejamnya. Tapi kalau mereka bertaubat, Allah ampuni juga. Apalagi kalau ada ibu cuma dosanya membunuh anak bayi dalam kandungannya satu orang. Ini bab ceramah untuk pendosa. Jangan kalau gitu kita coba aja. Jangan. Artinya kalau terlanjur berbuat dosa, sepreman-premannya, sejahat-jahatnya orang, kalau dia bertobat kepada Allah, ada harapan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak, udah umur 50, udah 60, 65, 70, belum juga sadar. Sampai datang malaikat maut, falahum azabu jahannam, maka bagi mereka azab neraka jahanam. Walahum adzabul hariq, dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Ya, dua. Oh ya, jahanam itu mesti di neraka di akhirat. Al-hariq di sini makanya dijelaskan oleh para ulama tafsir, ya, itu mereka dibakar nanti di neraka. Di dunia ternyata mereka juga dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ikut terjatuh di parit itu, terbakar, dia ikut. Siapa yang bikin lobang? Dia yang tunjuk. Artinya Allah itu berikan dia DP di dunia. Ini juga pelajaran bagi kita.
Kalau dapat musibah jangan bilang alhamdulillah derajatku naik, jangan dulu. Jangan-jangan ini DP tak? Jangan-jangan ini DP neraka jahanam ini. Kita introspeksi diri, tapi jangan tuduh orang. Itu DP, itu tengok itu hidup dia sengsara terus, nampaknya DP-nya memang lah orang itu. Jangan ke kita. Jadi al-hariq itu dibakar di dunia dan di akhirat. Para ulama tafsir itu terbakar. Dia mendorong, dia yang kejatuh juga. Maka hati-hati kita dalam berbuat curang, dalam berbuat zalim. Terjadi nanti kata orang tua kena hukum karma. Kualat kena batunya sendiri. Itu di dunia. Kalau di akhirat itu udah memang sudah jelas di dalam Al-Quran. Di dunia pun bisa. Tapi kalau di dua juga enggak. Tapi jahanam sudah nunggu. Maka disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hati-hati dengan doa orang zalim. Doa orang zalim itu tidak tertolak. Takutnya orang yang dizalimi dia berdoa, langsung dijabah oleh Allah, kena. Tapi hati-hati bagi orang yang dizalimi. Ini yang salah keyakinan. Begitu dia dizalimi, yang menzalimi dia langsung kecelakaan, kualat kata dia. Emang anda siapa ngomong kualat? Gara-gara dia menzalimi saya maka dia, bukan gara-gara anda. Jangan terlalu pede kalau anda dizalimi lalu orang celaka, gara-gara dia zalimi saya lah itu. Emang anda ini apanya Allah Ta'ala? Ya biasa. Kan ada orang berpikir begitu. Wah, itu gara-gara dia ini ke saya itu. Tengok, bukan gara-gara kita. Itu memang teguran dari Allah, nggak ada hubungannya dengan kita. Itu bagi orang yang terzalimi harus berkeyakinan begitu. Tapi bagi orang yang menzalimi, pikir-pikir jangan-jangan gara-gara itu. Jangan dibalik. Ada orang pernah saya dengar ngomongnya gitu, kualat tuh gara-gara dia ini. Bahkan ada cerita, berapa kali Pak, saya itu udah banyak menyaksikan setiap yang menzalimi saya kualat kenain. Ini bukan apa ya, ini sering terjadi. Saya dalam hati, ya Allah gimana kok bisa ngomong begini ini kawan nih. Emang kita dekat betul dengan Allah sehingga Allah dibayar kesur? Bukan. Enggak. Ya jangan terlalu pede kalau kita dizalimi. Tapi kita sabar aja. Biarkan Allah yang membalasnya dengan cara yang terbaik. Karena itu kalau kita dizalimi jangan langsung ya Allah, Engkau yang maha adil. Maksudnya apa? Kita contohlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dizalimi Nabi berdoa, Allahumma di qaumi fainahum la ya'lamun. Ya Allah, umatku ini degil begini, ya, melempar saya, ingin membunuh saya, mereka itu lakukan karena tak tahu aja. Ya Allah, karena itu kasih mereka petunjuk agar tahu. Kalau mereka tahu nggak akan begini kelakuannya. Kita enggak, ya Allah tunjukkan kekuasaanmu ya Allah. Itu kalau pribadi dizalimi. Tapi kalau sudah menyangkut agama, lain cerita. Ini bab dizalimi, bab personal, pribadi. Sabar aja, mungkin itu menaikkan derajat kita. Tapi kalau agama kita mau digusur, jangan sabar. Sabar apa takut? Beda Mas. Nabi kalau pribadi beliau dizalimi, sabarnya minta ampun, seperti itu. Tapi kalau sudah bab agama, Nabi itu terdepan. Bagaimana ketika terjadi perang Hunain, ketika umat Islam pada kocar kacir,
karena salah juga. Dulu aja waktu perang Badar kita sedikit kita menang, apalagi sekarang kita lebih dari 10.000. Selesai itu orang-orang kafir, kata dia. Allah berikan ujian, tiba-tiba ada serangan mendadak dari tebing-tebing itu, mereka kocar-kacir semua. Lupa mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyelamatkan diri masing-masing. Di tengah berkecamuknya itu apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi lari, menggunakan kendaraannya itu menuju ke tempat musuh, bukan lari kabur, dengan berkata, ya, ana bnu Abdul Muttalib anan nabiyul kadhib. Inilah anak keturunannya Abdul Muttalib, inilah sang nabi yang tak pernah bohong. Apa mau kalian? Laju Nabi di saat genting model gitu, bukan kabur ke belakang, ke depan. Wah, belum tahu ini anak Abdul Muttalib, kakek beliau maksudnya, yang terkenal dengan gagah beraninya itu. Ini nabi yang tak pernah bohong, sekali maju pantang menyerah, karena bab agama. Tapi kalau bab pribadi, diludahi juga enggak membalas, dilempar pakai kotoran onta juga enggak balas, enggak, karena unsur pribadi. Kita itu sering terbalik. Kalau urusan pribadi, urusan keluarga, sampai ke pengadilan, sampai ke penjara-penjara. Tapi urusan agama sepi. Nah, ini ujian keimanan kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang zalim itu, kalau dia mendapatkan musibah, celaka di dunia, itu DP atau peringatan lah, paling tidak itu peringatan. Tapi bagi orang yang baik-baik, beriman, mukmin yang saleh, itu ujian. Dengan itu insya Allah akan mengurangi dosa dan menaikkan derajat. Falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Innalladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, walaupun selalu didiskriminasi, dizalimi, kurang rezeki katanya, hidup susah, rakyat biasa, tapi dia beriman dan beramal saleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka adalah surga. Maka ketika Ammar bin Yasir disiksa satu keluarga itu, Nabi datang masa awal-awal Islam. Kata Nabi, wahai keluarga Ammar, bersabarlah, lakumul jannah, bagi kalian adalah surga. Sabar aja ya, insya Allah masuk surga. Ibu Ammar inilah wanita pertama syahid mempertahankan iman di awal-awal Islam. Itu, sabar, lakumul jannah, kata Nabi. Ini ayatnya. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, surga ya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, maksudnya air sungainya mengalir, air madu, air susu mengalir, tinggal mau minum. Kita bahas kemarin dalam surah At-Tariq ya, sungainya bisa belok sendiri. Luar biasa. Itu aja yang diingat, sabar aja lah, nantilah kita pokoknya dapat. Dzalikal fawzul kabir, itulah keberuntungan yang besar.
Jadi orang yang beruntung ialah orang yang apapun menimpa dia semakin menguatkan iman dan takwanya kepada Allah. Jadi nikmat terbesar itu adalah bukan kita nggak dapat makan. Kalau dengan tak makan itu kita semakin dekat dengan Allah, itulah nikmat. Kalau dengan banyaknya makanan itu kita semakin rajin bersedekah, berinfak, itulah nikmat. Jadi nikmat yang sesungguhnya ialah ketika kita dibuat dengan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesehatan, itu nikmat. Jika kesehatan itu kita pakai untuk beribadah, bekerja, mengaji. Tapi kalau kesehatan itu dipakai untuk hura-hura, itu bukan nikmat. Itu niqmah. Bukan nikmat, ya. Hati-hati. Itu istidraj. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, Allah katakan keuntungan terbesar adalah ketika kita tetap dalam berdiri di jalan keimanan. Walaupun hidupnya macam sengsara, tapi itu keuntungan yang sangat besar. Ya, apalagi memang di dunia kita agak hidupnya cukup, dimudahkan oleh Allah, dan dengan itu kita semakin banyak bersyukur, beribadah kepada Allah, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keuntungan yang sangat besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga berikan gambaran, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya batsya rabbika, azab siksa Tuhan itu lasyadid. Fa'il, azim, majid, karim, syadid, itu dikenal dengan lafaz sighah mubalaghah, bermakna sangat. Udah segatnya sangat tambah lam, sungguh sangat. Jadi orang Melayu bilang ini kurang apa lagi Allah mengingatkan kepada kita, azab Allah itu amat sangat pedih. Batsya, azab pedih. Di dalam ayat yang lain, azabun azim, bukan azab yang agung, yang dahsyat lah, kan nggak pas kalau dibilang azab yang azim. Sangat dahsyat, sangat berat, sangat besar, sangat keras, syadid, sangat keras azab Allah. Artinya takutlah kita jangan sampai bersemena-mena di dunia ini. Karena kalau Allah sudah azab ke kita, ya Allah, tak ada yang sanggup. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan ancaman ini agar semua orang damai. Tak ada yang saling siksa, saling zalimi, saling tak ada. Ini Allah takut-takuti orang zalim itu bukan sekedar nakut-nakut. Dunia ini aman, selamat, akhirat juga akan selamat, bahagia. Inilah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa ya. Allah katakan inna batsya rabbika lasyadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala yubdi'u, dialah yang menciptakan kamu pada permulaan yang awalnya tidak ada menjadi ada. Wa yu'id, dan dialah yang mengembalikan kamu dalam penciptaan yang kedua setelah nanti bangkit dari dalam kubur.
Artinya apa? Allah kuasa. Maka kalau Allah sudah bertindak, tak ada yang akan menghalangi. Tidak ada yang lebih dahsyat dari azab Allah kalau Allah sudah azab. Nauzubillah min dzalik. Wa huwal ghafurul wadud. Tapi di sisi lain Allah mengatakan, walaupun Allah itu azabnya sangat berat, sangat keras, tapi Allah juga Maha Pengampun. Kalau kamu tobat, Allah ampuni, nggak akan disiksa. Ghafur, Maha Pengampun. Wadud, Maha Pengasih, Maha mencintai. Yang zalim diampuni, yang terzalimi dicintai. Ini kalau dipilih-pilih yang mana ya? Pilih diampuni apa dicintai? Dua-duanya lah. Karena kita juga kadang-kadang melampaui batas. Semoga Allah ampuni kita. Begitu kita berbuat amal saleh, Allah cintai kita. Nggak mungkin Allah mencintai orang yang zalim, itu kan tak kena di logika. Tapi Allah ampuni orang yang zalim kalau dia bertaubat. Allah cintai orang yang terzalimi, orang yang baik-baik. Nah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sampaikan sifat-sifatnya ini kepada kita sebagai iktibar, pelajaran bagi kita agar kita menyadari betul ini, agar keimanan kita tidak goyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dzul arsyil majid. Majidi, majidu, majidu. Ya, yang di sana apa? Majidu. Kalau dia majidu sifat dari dzu. Kalau dia majidi sifat dari arsy. Memang lebih tepat al-majidu secara makna. Dzu yang memiliki arsy siapa? Allah. Al-majid, yang majid itu Allah, bukan arsy-nya, kan lebih tepat. Ya, walaupun secara kalau baru belajar nahu ya marifat lah marifat, naat manut alainya ya al ars, tetapi di sini dijelaskan al majidu itu sifat dari dzu. Nah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ars ini adalah makhluk Allah yang sangat besar. Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa maha kuasanya, maha perkasanya, maha besar kerajaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alul lima yurid. Fa'al, maha berbuat, lima yurid, terhadap apa yang diinginkan. Artinya maha berbuat itu nggak ada yang bisa menghalangi kalau sudah mau. Kalau Allah mau kita itu disiksa, tak akan ada yang bisa nolong, tak ada. Tapi kalau Allah ingin mengangkat kita, tak ada juga yang bisa mencegah. Apa yang diinginkan oleh Allah, kun fayakun, maka jadi. Kita lanjutkan sedikit, atau kita ini masih ini ya, kita cukupkan dulu. Iya, beda, udah paragraf ya, udah pertanyaan. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sebelum kita tutup, kita dapat simpulkan bahwa kisah penyiksaan Ashabul Ukhdud beserta motif-motifnya itu memiliki iktibar yang sangat besar bagi kita. Satu, setiap kita yang mengaku beriman pasti akan diuji oleh Allah. Kalau kita dapat ujian dari Allah, jangan putus asa, karena dengan itu insya Allah Allah akan menaikkan derajat kita dan Allah akan balas dengan surganya. Yang kedua, jangan sampai kita menzalimi orang, karena siksa Allah amat berat nanti di akhirat dan bahkan diberikan DP di dunia. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan taufik hidayah inayah Allah subhanahu wa ta'ala hingga selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali